Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Galis guys. Galis lagi makan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Malah ngeleyor. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal tips atau cara aman memberikan dry food ke kucing guys ya, dalam jangka panjang. Karena kalau misalkan kita memberikan dry food atau makanan apapun, apalagi dry food gitu ya, dalam jangka panjang ini tentu aja pasti ada efek-efek negatifnya kalau misalkan kita nggak bijak atau salah pemberiannya gitu guys. Agar kucing ini terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh si makanan dry food ini, oleh si makanan kering, makanan olahan, makanan pabrikan ini guys ya. Dan salah satu penyakit kucing yang paling menakutkan dan paling sering terjadi belakangan ini, termasuk di kucing-kucing saya juga, yaitu penyakit flu guys ya. Flu ini seperti yang kita tahu bahwa penyakit ini membuat kucing ini susah pipis, kucing ini mampet gitu ya, dan itu sangat berbahaya. Bahkan kucing saya, bapaknya si Gelis gitu ya, di tahun 2018 lalu itu meninggal di klinik gitu ya, opname dalam kondisi flu, nggak bisa pipis guys ya, dan cuma bertahan 1 malam doang di klinik guys. Dan tagihannya itu hampir sejuta, belum lagi beli makanan-makanan khusus atau obat-obat khusus dari luar gitu ya. Jadi flu ini penyakit yang menakutkan, penyakit yang mahal, penyakit yang memang sangat berbahaya bagi kucing dan bisa kena ke kucing mana aja gitu ya. Walaupun yang lebih beresiko adalah kucing-kucing jantan dewasa guys ya, karena seperti yang pernah saya jelasin di video-video saya soal flu gitu ya, saya memang gencar banget nih informasi soal flu gitu ya, karena memang kucing saya beberapa kena flu, dan saya kenal beberapa kucing teman saya, kucing orang-orang yang saya kenal yang meninggal karena flu begitu ya. Oke, langsung aja, apa aja sih tipsnya cara memberikan makanan dry food ini ke kucing agar kucingnya tetap sehat gitu ya. Yang pertama guys ya, ini yang penting banget nih, berikan makanan dry food yang sesuai dengan kebutuhan kucingnya, dengan nutrisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi si kucingnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kucingnya itu kucing kitten, berikan kucing ini makanan yang khusus untuk kitten, dry food yang khusus untuk kitten. Dan kalau misalkan kucingnya ini kucing dewasa, berikan makanan yang khusus untuk kucing dewasa, jangan dibolak-balik lah begitu ya. Atau lebih ringkasnya, bisa memberikan makanan yang memang untuk segala usia, karena dry food yang untuk segala usia ini memang sudah disesuaikan dengan segala usia kucing, jadi tidak berlebihan di kucing kitten, juga tidak berkekurangan di kucing yang dewasa. Jadi nutrisinya seimbang dan sesuai lah dengan kondisi si kucing di segala usia guys ya. Nah, sebagai gambaran aja bahwa kucing kitten atau anak kucing ini lebih membutuhkan banyak protein untuk masa pertumbuhannya, sedangkan kucing dewasa ini tidak perlu terlalu banyak protein, karena protein yang terlalu banyak itu bagi kucing dewasa, terutama bagi kucing jantan dewasa begitu ya, itu justru bisa menjadi endapan batu kemih kalau misalkan kita nggak bijak dalam cara pemberian atau penyajiannya guys ya. Terus yang kedua, pastikan memberikan makanan dengan porsi yang sewajarnya aja, secukupnya aja gitu guys ya, nggak perlu berlebihan, nggak perlu terlalu banyak begitu ya, karena kalau misalkan kucing ini makannya berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit di kemudian hari begitu guys ya, bisa kena flu. Terus kalau misalkan kucing ini makan terlalu banyak juga kan bisa menyebabkan kucing ini menjadi obesitas atau kegendutan guys ya. Ya seperti yang kita tahu bahwa kalau udah obesitas itu banyak penyakit-penyakit lainnya gitu ya yang muncul gitu ya, bisa ginjal, bisa flu, bisa kucing ini sesak napas dan lain sebagainya, jantung. Persis seperti manusia lah ya, kalau udah obesitas biasanya banyak penyakit yang muncul. Jadi kita jangan sampai kucing kita ini obesitas terlalu banyak makan guys ya. Terus yang ketiga, ini juga poin yang penting dan wajib banget nih, pastikan kucingnya banyak minum, jangan kurang minum guys ya, karena kalau kucing ini kurang minum, kucing ini bisa dehidrasi, bisa kekurangan cairan lah begitu ya. Terus juga bisa memicu kucing ini kurang pipis gitu ya. Jadi kayak misalkan kelebihan-kelebihan protein, kelebihan-kelebihan mineral-mineral itu tidak keluar melalui pipis, akhirnya mengendap lah, logika awamnya seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan kucing ini dikasih makan dry food, apalagi dikasih setiap hari begitu ya, pastikan kucing ini banyak minum guys ya, karena yang namanya dry food kan makanan kering, nggak ada kandungan cairan, nggak ada kandungan air di dalamnya, otomatis kita harus kasih dia suplai air yang cukup, yang banyak gitu ya. Terus yang keempat, jangan memberikan kucing ini makanan terus-terusan, diisi ulang aja terus begitu ya, jangan seperti itu guys ya. Pastikan kucing ini punya jadwal yang tepat, punya jadwal yang terbiasa mereka makan jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa begitu ya. Jadi kita harus membiasakan kucing kita ini punya jadwal makan gitu ya. Kalau misalkan saya pribadi ya, pemberian makan pada kucing saya ini cukup 2 kali sehari aja untuk dry food guys ya. Saya kasihnya pagi dan sore atau siang dan malam begitu ya. Jadi 2 kali sehari aja atau maksimal 3 kali sehari lah guys ya, pemberian dry food ini ke kucing guys ya. Jangan terlalu sering, jangan terus-terusan gitu, maksudnya diaurin aja terus makanan atau ditaruh aja di mangkok makan yang banyak begitu ya. Pas kosong isi lagi, pas kosong isi lagi, di refill terus begitu ya. Itu pola makan yang tidak sehat guys ya. Itu bisa menyebabkan itu tadi, kucingnya kelebihan makanan, bisa menyebabkan obesitas, flu dan lain sebagainya.
Kalaupun misalkan kucingnya kurus nih, ini juga nggak berlaku untuk membuat kucing ini gendut dalam sehari atau dalam seminggu guys ya, dengan pola makan seperti itu. Yang ada nanti pencernaannya terganggu, rusak gitu ya, karena bekerja terus begitu ya. Itu bisa membuat kucingnya mengalami gangguan pencernaan kayak diare, muntah dan lain sebagainya, itu yang justru membuat kucingnya makin kurus gitu ya. Terus tips yang kelima, sebaiknya selingin juga dengan pemberian wet food, pemberian makanan-makanan real meat begitu ya, makanan-makanan daging asli seperti ayam, ikan dan lain sebagainya begitu ya. Itu lebih baik lagi, jadi kita selingin, nggak melulu kita kasih dry food aja sepanjang tahun begitu guys ya. Itu juga nggak sehat. Yang namanya makanan alami kan pasti lebih baik daripada makanan olahan. Tapi makanan olahan juga bukan berarti buruk, asal kita pintar-pintar aja memilih makanannya, asal kita bijaksana aja dalam pola pemberiannya, pola treatmentnya dan pola penyajiannya, nggak berlebihan, dan juga kita pastikan sesuai dengan yang dibutuhkan, baik itu nutrisi, porsi ataupun intensitas atau seberapa sering pemberian makanan itu guys ya. Nggak boleh berlebihan, harus semuanya bijak lah gitu ya. Nah kalau saya pribadi untuk kucing-kucing saya udah sebulanan ini saya ganti pakannya pakai Origin guys, atau Origin gitu guys ya, dan alhamdulillah aman-aman aja dan kucing saya doyan, karena saya prinsipnya kalau misalkan kucing saya udah bosen kelihatannya saya ganti. Kucing juga sama kayak lidah kita gitu ya, ada bosennya, ada jenuhnya begitu guys ya. Nah ini Origin yang bulan kemarin itu tinggal setengah karung lagi guys ya, jadi bener-bener kucing saya tuh doyan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setelah pakai Origin ini hampir sebulan gitu ya, semuanya aman dan kucing doyan-doyan aja, juga nggak ada kucing yang tiba-tiba jadi kurus karena kurang makan juga nggak gitu ya. Semuanya stabil, semuanya aman-aman aja lah begitu ya. Tapi walaupun Origin ini termasuk makanan yang murah di kelas premium begitu ya, Origin ini bisa untuk jadi salah satu pilihan yang baik menurut saya gitu ya. Nutrisinya juga udah komplit dan seimbang gitu ya, nggak berlebihan juga nggak kekurangan, sesuai lah dengan harganya begitu ya. Karena ini kan makanan kucing murah, dengan kisaran harga per kilonya itu kisaran 20 ribuan lah kalau dihitung per kilonya begitu ya. Per karung begini tuh harganya tuh 400-an sampai 500 gitu ya, isi 20 kilo ya, jadi murah banget gitu ya. Tapi walaupun murah, nggak murahan sih menurut saya bisa menjadi salah satu opsi atau pilihan kita untuk memberikan makanan kucing kita yang berkualitas bagus, nutrisi seimbang gitu ya, komplit begitu ya, dan aman juga dengan harga yang ekonomis guys ya. Nah untuk takaran pemberiannya saya biasanya ngasihnya tuh 1,5 sendok ini guys ya. Saya pakai sendok gini guys ya, sendok bebek apa ini namanya, 1,5 sendok seperti ini guys ya. Nah ya ini untuk satu porsi, untuk satu kucing, satu ekor sekali makan gitu ya. Biasanya habis sih, karena saya udah tahu lah takaran kucing-kucing saya gitu ya. Jadi untuk makanan kucing, apalagi kita pakai dry food begini guys ya, pastikan kita pemberiannya nggak berlebihan, dengan porsi yang pas sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Jangan bikin kucingnya kekenyangan, karena ini dry food padat banget begitu ya, nggak ada kandungan air istilahnya begitu. Jadi kalau misalkan udah di dalam perut tuh bakal bekah lah istilahnya, bakal lebih kenyang mereka nanti setelah beberapa menit mereka makan begitu guys ya. Pastikan juga kucing-kucingnya cukup minum guys ya, harus banyak minum ya, apapun dry foodnya guys ya, harus banyak minum. Bedain dengan kita memberikan wet food atau makanan-makanan raw food atau makanan-makanan alami, daging yang asli gitu ya, daging yang langsung dikasih atau ayam begitu, itu kan banyak mengandung air ya. Bedain dengan dry food yang memang kering banget. Nah, ini aku langsung kasih ke si Gelis guys ya. Ini Gelis langsung makan, dia doyan alhamdulillah gitu ya. Padahal Gelis ini saya bilang di video sebelumnya kan, Gelis ini yang picky banget, tapi alhamdulillah pas makan Origin ini dia nggak picky lagi, dia langsung makan aja seperti itu guys ya. Enak deh. Tuh, si Gelis doyan guys ya. Jadi kucing-kucing saya semuanya doyan, termasuk si Piki ini, si mbak-mbak Piki ini ya, mbak-mbak pemilih makanan ini. Padahal biasanya dia susah guys, dia tuh pemilih banget gitu ya. Makanya dia tuh setelah lahiran itu bulunya belum balik bagus banget lagi. Oke, kita tinggalin aja Gelis yang lagi makan guys ya. Dadah Gelis, selamat makan. Nah sekarang kita balik lagi ke tipsnya yang ketujuh guys. Ada tips yang ketujuh ini menurut saya ini juga penting gitu ya. Pastikan kucingnya banyak bergerak guys ya. Jangan biarkan kucingnya diem aja di kandang gitu ya, makan, minum, tidur, makan, tidur begitu ya. Itu nggak sehat guys ya, karena kucing ini juga butuh banyak bergerak. Karena kucing-kucing yang gendut, kucing-kucing yang pemalas itu ya, itu kena penyakit ginjal atau kena flutnya itu potensinya lebih besar dibanding kucing-kucing yang aktif gitu ya, kucing-kucing yang lincah, kucing-kucing yang main, yang banyak bergerak guys ya. Jadi pastikan juga kucingnya banyak bergerak, banyak main, banyak beraktivitas badannya gitu ya, nggak diem tidur doang guys ya. Terus yang ke-8 tipsnya, ganti pakannya kalau misalkan kucing ini terlihat tidak cocok, alergi, muntah-muntah, diare, mencret, atau misalkan jadi rontok, jadi kurus gitu ya, ya ganti, jangan dipaksain guys ya, karena kucing juga cocok-cocokan. Takutnya memang ada kandungan dalam dry food tersebut yang memang alergi di kucing tersebut gitu guys ya. Jadi ganti pakannya kalau misalkan benar-benar nggak cocok. Terus tips yang ke-9, saat melakukan pergantian pakan kucing ini, terutama dry food gitu ya, campur dulu dengan pakan sebelumnya, dengan merek sebelumnya, dengan produk sebelumnya gitu ya. Bisa dimulai dengan
dengan rumusan 25% produk baru, 75% produk lama. Terus kalau misalkan aman, baru kita lanjut ke 50% produk baru, 50% produk lama. Terus kalau misalkan tetap aman nih, nggak ada masalah, baru kita lanjut ke 75% produk baru dan campur dengan 25% produk lama, begitu ya. Terus kalau misalkan udah di tahap ini tetap aman, nggak ada masalah, begitu ya, baru nextnya kita kasih 100% produk baru. Jadi ganti totalnya setelah aman semuanya guys ya. Tapi nggak perlu juga kita timbang-timbang banget begitu ya, dikira-kira aja lah pakai sendok begitu guys ya. Terus kalau misalkan ada yang mau nyoba misalkan langsung ke 50% juga, kalau ternyata memang kucingnya aman ya nggak masalah sih begitu ya. Tapi sebaiknya jangan langsung ke 100% guys ya, takutnya kaget nanti pencernaannya, yang ada nanti kucingnya malah diare atau muntah begitu guys ya. Terus tips yang ke-10 untuk mencegah flu, ada baiknya kita sesekali memberikan kucing kita ini makanan yang khusus untuk urinary care, makanan yang khusus untuk mencegah terjadinya flu begitu guys ya. Jangan nunggu kucingnya sakit, karena kan kita memberikan dry food nih, dry food apapun itu ya, merek apapun itu, semahal apapun itu, nggak bisa menjamin 100% misalkan kucingnya akan jadi bebas flu, itu nggak bisa guys ya. Kalau pola pakannya salah tetap aja ada potensinya. Kalau misalkan kita pemberian atau pola pakannya nggak bijak, mau makanan harga sejuta juga tetap nggak akan aman begitu guys ya. Oke gitu guys ya informasi dan tipsnya, semoga tipsnya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi tips juga, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Terima kasih yang udah nonton, maaf kalau udah salah-salah. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga guys ya. Assalamualaikum, bye guys, bye Ling, bye bye. Nggak mau deh guys, udah terserah.